Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita akan bahas lagi ya tentang, sangat menyedihkan ya, peristiwa pembantaian 6 nyawa, 6 laskar FPI ya. Jadi, setelah saya baca-baca terus ya, saya gali lagi banyak sekali yang menunjukkan bahwa ini ya pelanggaran HAM berat gitu. Semoga ini didengar oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto ya, untuk menginstruksikan Menteri HAM ya, Natalius Pigai, supaya membuat roadmap ya bagaimana penyelesaian ini, mengusut lagi tragedi kemanusiaan ya, 6 nyawa ya, yang sangat disayangi oleh keluarganya ya, 6 laskar FPI. Oke, sebenarnya setelah saya gali-gali ya, sebenarnya yang paling yang paling bertanggung jawab dalam hal ini ya, itu adalah Kapolda Metro Jaya 2020 ya, yaitu Fadil Imran, dan Direktur Kriminal Umumnya ya, yaitu Tubagus Ade Hidayat. Ada 9 ya argumen saya ya. Jadi saya tidak berargumen kosong, tetapi saya setelah saya baca-baca dari banyak berita, maka ada 9 argumen yang bisa saya ungkapkan. Pertama ya, argumen pertama adalah 4 laskar FPI yang dibawa dari rest area KM 50 dengan mobil Xenia, Daihatsu Xenia itu ya, dari rest area KM 50 itu tidak diborgol ya. Padahal mereka katanya telah melakukan perlawanan, penyerangan, tetapi tidak diborgol ya. Ahli SOP dari Mabes Polri saat itu dihadirkan di persidangan, Juni Duarsa menjelaskan terkait prosedur pengawalan ya. Tangannya itu harus diborgol katanya, karena mereka katanya melakukan perlawanan. Nah, inilah bayangkan, harusnya kalau tidak membawa borgol polisi itu ya, rantai itu ya, kan bisa pakai tali rafia, dibeli di Indomaret di sana, atau lakban ya, dijual di Indomaret di rest area tersebut, atau ikat pinggang ya, atau tali sepatu. Ini kan tidak, SOP benar-benar ditabrak kalau benar cerita mereka ya. Yang 4 laskar FPI tersebut katanya melawan ketika dibawa dari rest area KM 50 ke Polda Metro Jaya. Bayangkan ya, tidak diborgol, bahkan tali rafia pun tidak, lakban bisa dibeli di Indomaret di sana, atau di Alfamart, atau tali sepatu, ikat pinggang, enggak ada. Ya, itulah ya SOP yang menyalahi SOP ini. Harusnya kan yang bertanggung jawab di lingkungan atau di wilayah hukum Polda Metro Jaya, harusnya paling bertanggung jawab adalah Fadil Imran. Ya, saya baca-baca, Fadil Imran ini sebagai Kapolda Metro Jaya tidak ada minta maaf. Ya, tidak ada minta maaf perihal SOP tersebut ya. Kok hak hati nuraninya seperti ini ya. 6 nyawa manusia itu, Fadil Imran. Ini orang jangan sampai jadi Kapolri deh. Sadis, ngeri. Ya. Gak ada rasa maaf gitu ya. Gak ada rasa bertanggung jawab sebagai komandan gitu. Ya menurut mereka ya wajar. Ya, tidak diborgol katanya. Parah ya. Dan yang lebih anehnya lagi ya, tidak diborgol pun ketika dibawa itu Fikri Ramadan ada di jok tengah mobil Xenia Daihatsu itu ya, sebelah kiri ya. Terus katanya pistolnya gitu aja ditaruh di sampingnya, di samping kanannya itu ya. Bayangkan, katanya seperti itu. Padahal yang keempat ini katanya sudah menyerang, melawan. Pistolnya si Fikri Ramadan yang akan direbut ya katanya, di situ, di mobil itu direbut oleh Lutfi Hakim yang ada sebelah kanannya itu, cuma ditaruhkan di situ. Ini kan sangat tidak masuk akal ya. Luar biasa ya. Inilah narasi rekayasa seperti Kapolda Metro Jaya 2016 ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti ya, yang merekayasa video CCTV dengan menggunakan ahli digital forensik penipu Baris Krim Polri Muhammad Nur Lazar dan Christopher Hariman Rianto ya, menggunakan software gratis ya, Vmix dan iRedshot ya. Sama ini juga ya, rekayasa juga. Jadi Polda Metro Jaya yang udah jago rekayasa ini ya. Luar biasa. Inilah Pak Prabowo usut. Kalau ingin memulai mengusut, pintu masuknya saya kira adalah Fadil Imran ini ya.
Fadil Imran inilah sebagai Kapolda Metro Jaya harusnya pertama pintu masuk untuk diinvestigasi secara intensif dan seksama ya. Bagaimana pengakuan dia, bagaimana kronologi rantai komando saat itu, gitu. Yang tidak diekstraksi ya, HP-nya mulai dari Fikri Ramadan, eksekutor di lapangan, dan Elwira Jenrato dan Yusmin Ohorela ya, sampai ke Handi Junsen, koordinatornya, sampai ke Kapoldanya, ini nggak ada diekstraksi HP mereka ya. Jadi gampang sekali cuci tangan. Ya, argumentasi kedua, rest area KM 50 sebagai TKP kunci malah dibongkar pada tahun 2020. Padahal baru saja diresmikan pada 2019. Kan bau apanya ya, bau rekayasanya ini sangat menyengat. Harusnya kalau benar ini Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya, TKP kunci itu jangan dibongkar kalau kalian benar. Ya, sebagai TKP kunci harusnya jangan dibongkar, ini malah dibongkar. Alasan A, B, C, D oleh Jasa Marga. Alasan itu kan bisa ditunda ya. Ini kan penting untuk penegakan hukum, harusnya malah dibongkar. Ya, terus yang ketiga, kebetulan yang misterius dan terlalu sempurna. Ya, CCTV KM49 sampai 72 tidak bisa mengirim gambar ke server 20 jam sebelum pembantaian 6 Laskar FPI tersebut ya. Pembantaiannya tanggal 7 Desember ya, tengah malam. Terus katanya CCTV-nya itu tidak bisa mengirim gambar ke server di Bekasi, katanya 20 jam, sekitar berapa ya, 4:40 WIB pagi ya, 6 Desember, kejadian 7 Desember 2020. Bayangkan, sesempurna itukah kebetulan di dunia nyata? Ini kan perlu diinvestigasi Pak Natalius Pigai ya. Dan saya baca-baca lagi, ternyata di berita itu tidak bisa mengirimkan CCTV di KM 49 sampai 72 itu, ternyata katanya fiber optiknya putus. Bayangkan, putus 20 jam sebelumnya. Terus di pengadilan jaksa menanyakan kepada Direktur Operasional Tol Road Jasa Marga, Yogi Trianggoro, apakah ada sabotase? Tidak ada, diterima saja oleh JPU ya. Kalau putus 20 jam ya, fiber optiknya putus 20 jam sebelum kejadian, masa tidak ada insting? Lewat level-level anak SD aja pun insting itu, investigasi itu harusnya ada JPU itu ya. Tapi ditelan bulat-bulat, dan hakimnya pun menelan bulat-bulat dan dijadikan pertimbangan putusan PN Jaksel ya. Nah, itulah yang ketiga. Terus yang keempat, data CCTV dan HP masyarakat atau saksi di rest area KM 50 diperintah untuk dihapus oleh polisi. Kalau Fadil Imran itu benar sebagai Kapolda Metro Jaya saat itu tahun 2020, maka dia harus menangkap, memecat, memidana polisi yang memerintahkan rekaman DVR CCTV di warung katanya di rest area KM 50 tersebut, dan HP di masyarakat sekitar. Bayangkan, kalau dia benar menegakkan hukum, ini polisi yang memerintahkan ini, harusnya dia pecat dan pidanakan, karena itu obstruction of justice dengan kejadian seperti ini. 6 nyawa hilang loh. Bayangkan. Apakah Anda, Fadil Imran, tidak merasa 6 nyawa tersebut berguna bagi Anda? Bagi Anda tidak berguna, tapi bagi keluarganya itu berguna. Disayang mereka, kan gitu. Inilah. Coba yang kelima, pembersihan darah di TKP rest area KM 50 ya. Di rest area pembersihan darah, bayangkan. Bukannya di foto, di polis lain ya, dijaga, di apalah sesuai dengan scientific crime investigation ya, kebutuhan itu malah dibersihkan ya. Dan saya tonton dari Amnesty International atau Komnas HAM itu di YouTube ya, bahkan kejadian tembak, katanya pergulatan, pengeroyokan, kejadian penembakan 4 orang di mobil Xenia Daihatsu itu ya, KM 50+2 itu, ketika mereka membawa ke-4 Laskar FPI dari rest area KM 50 ke Polda Metro Jaya, kejadiannya katanya KM 50 tambah plus 200. Itu tidak divonis lain katanya. Bayangkanlah. Ya, makanya ini, aduh, Fadil Imran ini, kalau benar kau sebagai Kapolda yang benar itu ya, melakukan sesuai yang digembar-gemborkan scientific crime investigation, itu kan harus kau pecat, kau pidanakan orang-orang polisi yang membersihkan darah di
TKP di rest area itu. Sesuai dengan temuan Komnas HAM ini. Saya bukan hoax, bisa di-search ya. Terus yang keenam, rekonstruksi hanya bersumber pada keterangan terdakwa polisi Muhammad Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela. Inilah, bayangkan. Ditelan mentah-mentah oleh JPU dan hakim. Bagaimana mungkin rekonstruksi atau reka adegan ya hanya bersumber pada orang-orang polisi aja gitu loh. Padahal kan banyak masyarakat di sekitar. Ya, itu pun harus dilibatkan keluarga korban. Siapa tahu mereka punya saksi-saksi gitu loh. Dan ahli-ahli kan gitu ya. Inilah, bayangkan. Rekonstruksi hanya bersumber pada keterangan terdakwa. Inilah kepolisian Republik Indonesia ya, yang berprestasi sebagai kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Ya inilah. Ya. Kalau benar ini Kapolda Metro Jaya saat itu Fadil Imran, harusnya rekonstruksi itu dari segala sumber, semua saksi dikumpulkan untuk mendapatkan keutuhan kebenaran itu, gitu loh. Ya. Terus yang ketujuh, alasan pembelaan diri katanya. Ya. Yusmin Ohorela, siapa itu Elwira Jendrato, pria di Jendrato, dan yang sudah almarhum katanya, terus Fikri Ramadan. Coba lo bayangkan alasan pembelaan diri, ya, karena dikeroyok, diambil oleh senjatanya Fikri Ramadan, yang tak ditaruh di sebelah kanannya katanya, di jok tengah itu, sebelah kanannya Lutfil Hakim katanya merebut itu senjata. Terus terjadi penjambakan, pengeroyokan, penonjokan segala macam, meskipun visum et repertum dari Fikri Ramadan cuma goresan 6 cm di sebelah kirinya. Ya. Bayangkan tuh tidak berkesesuaian antara kejadian tadi itu, sequence kejadian tadi itu dengan cuma sebegini ya, visum et repertum. Dan itu pun katanya alasan pembelaan diri. Tetapi alasan pembelaan diri adalah bisa 4 kali di dada kiri, konsisten. Bayangkanlah itu, ada yang 3 di dada kiri ya, jantung dan paru katanya kena oleh dokter forensik, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bayangkan, pembelaan diri apa itu? Di situ masuk akal nggak, Fadil Imran? Anda sebagai reserse atau penyidik, ya janganlah Anda ya berharap masyarakat langsung terima itu ya. Terima karena mentang-mentang kalian polisi terus rakyat diam, langsung terima pembelaan diri, tor gitu. Itu mafia saja tidak melakukan itu ya. Sekali saja pun di dada kiri harusnya sudah mati. Itu pun 1 orang aja ditembak, yang lain pasti takut. Gitu loh. Ini semua kena tembak di dada kiri konsisten. Ada yang 2 tembakan, ada yang 3, ada yang 4. Mana logikanya? Aduh, Pak Prabowo tolonglah ini diusut Pak. Kalau ini dibiarkan pasti ini akan terjadi lagi, terulang lagi. Rekayasa demi rekayasa di kepolisian. Contoh kasus Jessica tahun 2016, Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, merekayasa, otak rekayasa. Video CCTV yang tajam dikabur-kaburkan, dianimasi oleh tangan kotor ahli forensik Baris Krim Polri Muhammad Noah Lazar kan. Terulang terus. Terakhir kasus Gama, siswa SMKN 4 Semarang kan, dinarasikan dengan narasi rekayasa pelaku tawuran, padahal tidak ada kaitannya dengan tawuran sesuai dengan pengkajian Propam Jawa Tengah ya, Polda Jawa Tengah. Yang ke-8, bukti sajam, pedang, celurit, dan senjata api, dan perlawanan 6 laskar PI di depan Hotel Novotel, Karawang. Tidak diverifikasi dengan bukti ilmiah apapun. CCTV pasti ada di depan sebuah hotel mewah ya, tetapi tidak ada. Jadi cerita tentang perlawanan di depan bundaran atau di depan Hotel Novotel itu yang terjadi penyerangan dengan pedang katanya oleh Laskar FPI tersebut. Makanya ada barang bukti sajam ya, pedang, celurit, dan senjata api itu tidak ada dikonfirmasi, validasi, verifikasi oleh bukti ilmiah apapun gitu. Yaitu murni dari keterangan para terdakwa ini dengan rekan polisinya. Apa yang mau kita pegang? Ya. Kalau percaya begitu saja, saya tidak percaya. Karena apa? 2016 saja Tito Karnavian manipulatif. Ya. Bukti yang sudah sangat jelas aja, video CCTV bisa dianimasi, dikabur-kaburkan dengan 2 software gratis, Freemake dan Iretsop. Bayangkan itu, Tito Karnavian menjadi Kapolri saat itu dan Mendagri 2 periode sekarang. Bagaimana nih Pak Prabowo? Mau dibiarkan ya rekayasa ini terus dilakukan oleh polisi sehingga polisi menjadi
kepolisian Indonesia menjadi terkotor sedunia nanti, enggak malu kita. Yang ke-9, ekstraksi data HP itu hanya dilakukan terhadap HP-HP yang dimiliki oleh 6 Laskar FPI tersebut. Tidak dilakukan HP mulai dari eksekutor di lapangan, ya, yang 2 terdakwa dan 3 terdakwa, 1 almarhum itu, ya, berikut dengan jajaran hierarkinya, ya. Siapa komandan di lapangannya, sampai ke dirkrimumnya, siapa itu tuh Bagus Ade Hidayat, bahkan harusnya sampai Fadil Imran, supaya bisa dianalisa rantai komandonya gitu loh. Harusnya Fadil Imran harus di situ pada saat dia Kapolda Metro Jaya 2016 harus malah menginisiasi ini. Saya benar tidak terlibat. Instruksi saya memang untuk pengawalan gitu, pembuntutan saja, penguntitan lewat perintah surat tugas dari Dirkrimum Polda Metro Jaya saat itu, tuh Bagus Ade Hidayat. Kami tidak ada memerintahkan untuk membantai, membunuh. Ini HP saya, ini laptop saya, ini semua gawe saya. Kan begitu. Harus dimulai dari Anda harusnya. Kalau tidak Anda lakukan itu, ya berarti kami bertanya dong. Gitu loh. Keterlibatan Anda ya. Jadi disinilah ya Pak Prabowo, saya sebagai rakyat jelata aja dengan membaca ratusan berita ya, terus saya ulas juga pelan-pelan itu keputusan PN Jakarta Selatan. Banyak sekali loh Pak Prabowo ya, Pak Natalius Pigai yang perlu ini diusut kembali, karena ini 6 nyawa anak bangsa. Apapun kesalahannya harusnya dihadapkan di depan sidang supaya dia mendapatkan pembelaan yang layak untuk dia dapatkan ya. Kalau Sambo aja, Verdi Sambo ya, bisa dengan sadisnya dia membunuh anak buahnya, pengawalnya ya. Dengan sadisnya dia membunuh ya pengawalnya, Brigadir Joshua, dan dia secara bermartabat dihadirkan di sidang, tidak ada dicubit pun tidak ada dia. Bahkan dia udah jelas-jelas pembunuh sadis. Dihadirkan dia secara bermartabat di depan sidang dan diadili. Itulah hukum yang kita anut gitu loh. Bukan dibantai dengan cara seperti ini ya, dengan karangan-karangan seperti ini. Tidak ada pembuktian apapun ya. Jejak digital para pelaku ini, terdakwa ini tidak ada, apalagi hierarki ke atas. Belum lagi malah dibongkar rest area KM 50. Harusnya penting sekali. Ada lagi perintah penghapusan HP dan CCTV di TKP kunci rest area tersebut. Ini kan sudah jelas-jelas obstruction of justice. Kok bisa diperintah polisi? Ya, siapa lagi kalau nggak bawahannya Fadil Imran ini kan yang melakukannya. Harusnya kalau Fadil Imran ini benar sebagai Kapolda, tidak terlibat, ya perintahkan untuk pemecatan dan pembidanaan ya, terhadap orang-orang tersebut. Inilah Pak Prabowo ya. Kalau analisa saya Pak, ya sejauh ini ya, yang saya baca, saya pelajari ya semua, maka pintu masuk untuk mengusut kembali kasus ini ya, pembantaian 6 Laskar FPI dengan hilangnya nyawa mereka, dimulailah dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, Fadil Imran, dan yang kedua tuh Bagus Ade Hidayat yang sebagai dirkrimumnya. Baru hierarki ke bawah gitu Pak. Jadi top down gitu kalau menurut saya Pak ya. Top down, jangan bottom up Pak. Harus diinvestigasi mulai dari atasnya dulu. Karena Kapolda kan bertanggung jawab apapun yang terjadi di wilayah hukum dia gitu. Oke pemirsa, kita akan bahas lagi tentang KM 50 karena kita berhak untuk bukan hanya bersuara tapi berteriak, supaya teriakan kita yang lebih keras lagi didengarkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang katanya berpihak kepada rakyat ya. Tapi sejauh ini masih 2 bulan ini belum ada saya rasakan. Mudah-mudahan untuk bulan ketiga mulai ada tanda-tanda ke arah situ ya, memerintahkan Menteri HAM Natalius Pigai untuk membuat roadmap ya untuk kasus-kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia, terutama tewasnya 6 Laskar FPI ini dan Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang akibat penembakan gas air mata oleh 11 polisi ke tribun. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.